dengan saya David Setiabudi. Udah lama saya nggak main ke Kementerian SDM, mengunjungi teman-teman saya di Pressroom SDM. Malam ini saya mau ngobrol dengan Ferda. Dengan Retno Ayu dan dengan Filemon. Saya akan bahas industri migas. Rasanya kangen banget nih ngobrol sama mereka tentang industri migas. Ya gimana? Mereka adalah teman-teman di lapangan dan kayaknya sekarang yang tulisan-tulisan mereka ini adalah tulisan yang dibaca stakeholder. Penasaran? Bertahan ya, 1 jam aja ngobrolnya. Oke, kita masuk. Halo, kembali lagi dengan saya David Eka Setiabudi. Sudah lama saya nggak main ke Pressroom tercinta yang ada di Kementerian SDM. Akhirnya setelah PSBB transisi 3 bulan di rumah, botakin sendiri, jenggot tambah panjang. Teman-teman saya yang agak melebar dan subur jenggotnya, ya ketemu lagi. Saya nggak sendiri, tapi kayaknya saya masih sendiri. Ini karena clip on teman-teman saya masih di mute. On. Oh iya. Apa kabar teman-teman semuanya? David, baik. Sehat-sehat Pak. Ya, baik. Apa kabar Ferda? Alhamdulillah sejauh ini baik. Baik ya. Baik. Ferda ini wartawan di salah satu media online ekonomi yang suka mengolah kata dan data-data. Gitu ya kayaknya? Ya, kurang lebih seperti itu. Yang di sebelah sana adalah Filemon Agung Adiwar Doyo. Susilo Bambang Yudhoyono. Berbeda itu Presiden RI yang ke-6. Filemon ini atau Phil panggilannya jadi wartawan ekonomi juga di kompetitornya Bisnis Indonesia dan Investor Daily. Ya, gitu. Dan yang sebelah sini adalah Sister Retno Ayu. Ya, Retno Ayu adalah wartawan tidak senior tapi cukup lama di industri SDM, spesialis migas dan secara umum SDM lah ya. Sister kita semua. Dia ini wartawan ekonomi, kompetitornya Kontan dan Bisnis Indonesia. Dan saya sendiri David Setiabudi masih di Bisnis Indonesia sampai tayangan ini tayang. Saya tahu setelahnya ya. Oke, apa kabar teman-teman? Sehat Pak. Sehat ya? Aman ya? Gimana PSBB kita kemarin gimana nih? Susah cari makan ya. Susah cari makan ya? Karena pas Ramadan juga anak kos. Tapi kita sempet bareng terus. Gak menyenangkan. Pengalaman Sini. yang gak boleh diulang. Nah, kalau Mbak Ayu gimana? Masalah makan aman ya? Masak sendiri ya. Kalau saya, masak sendiri juga. Masak sendiri. Saya semakin pintar memasak. Saya kemarin juga masakin. Iya, dimasakin Mangut saya. lele. Oh, mangut lele. Mangut lele. Itu mangut lele khas kecamatan. Saya bubur ya. Kasai Kas KKN masih belajar. Khas KKN ya. Nah, jadi saya sudah tadi menghubungi teman-teman saya ini. Saya terinspirasi tayangan ini kenapa saya yang ngomongin yang agak fokus. Ya, selama ini kan HI ya kontennya ya. Kali ini mau konten agak serius nih. Industri migas. Wow. Kini. Berat nih. Enggak berat, setiap hari kamu nulis kan kan. Oh. Iya. Nah, saya highlight sedikit industri migas tahun ini 2020 ada apa? Pertama, mungkin ya restrukturisasi BUMN, lalu ada pergantian direksi BOD, lifting kita turun, harga minyak anjlok sejak kapan ini? 20 tahun terakhir ya? Sejak Yang paling parah sejak kapan? berapa tahun terakhir ini? Paling Parah minus. sampai minus. Nah, tapi kita nggak akan bicara harga minyak yang berdarah-darah itu. Kita bicara yang untuk bangsa aja lah. Optimisme. Meskipun Jangan pesimisme. jangan pesimisme. Tapi bukan buzzer, tenang. Nah, di tayangan kali ini namanya apa ya? Namanya nanti aja. Yang jelas kita bahas migas kini. Yang pertama, Fer, Apa? sehat. Lumayan sehat. Jadi ini kan belakangan 6 bulan terakhir kamu paling banyak menyoroti isu apa, Fer?
6 bulan pertama ini mungkin terkait project-project hulu migas sih. Oh, hulu migas ya. Ya. Selain hulu migas apa? Lagi ya. Mungkin realisasi ini sih mas target-target Target kinerja perusahaan yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi, pengeboran, servis kayak gitu. Oke, kalau Phil apa? 6 bulan akhir yang paling sering disorotin di migas tuh apa? Kalau migas tuh kebanyakan emang industri penunjangnya sih, selain dari yang hulu-hulu proyek ngikutin yang sama, cuman biasanya kalau kan ada fokus juga ke industri penunjangnya kayak jasa pengeboran dan lain sebagainya, itu terdampak nggak sih? Terdampak. Jadi memang yang lebih end user ya, lebih dicintai pembaca. Ini memang tulisan-tulisan end user dicintai pembaca. Korporasi. Kalau Mbak Ayu, 6 bulan dari berapa semester terakhir ini apa? Terus Di migas di migas. biasa harga minyak, tapi kalau kebanyakan kan kita terlalu fokus pada dampak ya, tapi kita tidak pernah melihat setelah 20 ini 20 USD ini kedepannya akan seperti apa, gimana kita harus membentuk ekosistem baru untuk menghadapi harga minyak yang mungkin lompat langsung ke 100. Gak mungkin lompat langsung ke 100. Emang apaan lompat langsung ke 100? Pasti ada proses yang berat sekali di situ. Nah, kalau mungkin mulai pertanyaan pertama dari Vega dulu ini. Apa yang kamu bayangkan di industri migas kita hari ini, Fer? Kalau menurutku sih masih ada kesempatan untuk melihat peluang di industri ini masih ada sih sebenarnya. Belum berarti bahwa ketika ada energi baru yang sebenarnya bisa menjadi opsi pengganti fosil, sebenarnya nggak segampang itu ketika misalkan ada cita-cita memang kita untuk mengarah ke sana. Cuman dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini masih tergantung dengan fosil, kira juga bisnis ini masih sangat masih menjanjikan menjanjikan untuk pelaku bisnis. Terus melihat kondisi harga minyak dunia, terus adanya corona, terus apa lagi apa sih sebenarnya? Perang harga. Jadi apa yang menurutku dari tiga itu apa yang paling membuat industri migas kita agak berantakan? Paling utama sih yang jelas COVID-19 ini. Karena di sebelumnya kan kondisi ini tuh belum pernah terjadi sebelumnya, maksudnya shock juga ketika nggak cuma migas juga kan, banyak industri lainnya juga terdampak. Dan kukira kita juga belum tahu dampak dari COVID-19 ini tuh sampai kapan gitu. Otomatis juga itu juga berimbas pada permintaan energi juga. Nah, itu sih yang itu terkait dengan statementnya Mbak Ayu bahwa sekarang 20 tuh nggak bisa langsung 100. Iya. Dari berita-berita yang aku baca kan kayaknya udah ada merangkak naik nih. Iya, merangkak naik. Nah, trennya akan tetap naik atau gimana nih? Cenayangan. Mungkin untuk naik ke harga untuk melompat ke 100, aku sepakat kayak Bayu, nggak ujuk-ujuk langsung melompat. Mungkin bisa merangkak naik tuh karena sentimen OPEC yang bakal memangkas produksi kan. Perjanjian OPEC yang akan perpanjang masa pemangkasan itu, kemudian juga sentimen dari negara-negara yang mulai melonggarkan kebijakan lockdown juga. Karena kan memang selama ini yang bikin harga minyak dunia jatuh kan kapal tanker yang mulai pada merapat ke karena tidak bisa masuk ke negara tujuan kan. Bahkan ada yang kejadian yang di Amerika itu, udah deh lu beli aja minyak gua karena full storage di sana tuh udah lebih kapasitas kayak gitu. Jadi orang disuruh datang buat udah lu beli aja lu bawa gitu. Karena kan kalau di industri hulu migas ini kan nggak bisa sumur migas tuh dimatikan, disumbat gitu ya, bukan kayak sanyo ya. Kayak gitu. Karena ada
ada biaya yang cukup mahal juga ketika misalnya kita melakukan maintenance itu segala iya macam. menghidupkan kembali sumur migas itu. Oke. Thank you, Fer. Sini dong, Ber. Kepalamu nggak Oh, setengah? iya. Enggak jelek lah setengah-setengah. Phil, yang dia gerak, cahayanya kemana-mana. Nah, kalau Philemon ngeliat gimana nih? Dalam sisi kan katanya Pertamina penjualan BBM-nya turun. Terus tadi juga kalau kita ngobrol chit-chat sama Pak PLT Dirjen katanya kontraktor tetap jalan tuh. Nah, tapi dalam pemantauan industri penunjang gimana nih dalam kondisi ini nih? Kalau yang pengetahuan saya mungkin dari 3 dampak beruntun yang terjadi ini memang bisa dikatakan situasi cukup terdampak khususnya untuk masalah perolehan kontrak di tahun ini. Kan mungkin kalau untuk pelaksanaan proyek tahun ini mungkin terdampaknya karena COVID, pembatasan sosial berskala besarnya pelaksanaan proyeknya. Cuman kalau perolehan kontrak kan biasanya sifatnya jangka panjang yang udah didapatin tahun sebelumnya, jadi bisa jalan. Cuman yang mungkin bakal terganggu dari beberapa sumber sih bilang kan kayak mungkin perolehan kontrak tahun ini dan sebagainya, atau mungkin bahkan ada juga yang mungkin kliennya mengajukan renegosiasi kontrak dan sebagainya. Sebagai dampak dari ini kejadian ini yang 3 hal beruntun, terus harga minyak, kemudian COVID-19 ini, sisi itu yang emang kedampak banget. Cuman kalau terlihat sih dari beberapa industri penunjang sih masih punya optimisme sih, kayak bakal bisa berlangsung lah, punya manajemen resikonya masing-masing lah. Cuman memang yang paling diantisipasi itu mengenai perolehan kontrak tahun ini sih. Pasti kan harganya juga bakal terpengaruh. Kalau belum bisa dapat kontrak pasti harganya bakal ikut terpengaruh. Nah, tapi kalau kamu lihat itu kalau dibaca-baca dengan sektor lain, manufaktur misalkan, manufaktur kan langsung anjlok habis-habisan. Nah, cerita-cerita dari narasumber gimana terkait dengan apakah separah manufaktur migas itu gitu? Nah, kalau boleh jujur sih memang belum begitu buka-bukaan nih, misalnya sumber-sumber yang ada. Cuman memang kalau dilihat terdampak banget sih, apalagi kan tercermin lewat laporan keuangannya mereka kan, yang minimal mulai terpengaruh, minimal Q1 udah mulai terpengaruh, itu kelihatan sih. Cuman apalagi kayak misalnya ketika proyek misalnya pengeboran dan sebagainya tidak bisa berlangsung begitu kan, namanya alat mengebor ini kan tetap harus dirawat nih, meskipun diam kan, tetap ada pengeluaran, sementara pemasukan mungkin nggak banyak, kayak gitu mungkin analogi sederhananya. Tapi mungkin kalau jasa itu yang minimum tetap ada bergulir ya, tetap bergulir sih kelihatan, maksudnya karena kontrak itu tadi yang sudah diraih sebelumnya. Ini Mbak Ayu nih, kita mulai masuk tadi karena penyesuaian bisnis. Kalau gas itu kan industri yang anjlok pasarnya nggak dapat, itu akhirnya otomatis ngerem pemakaian gas. Nah, ini ada BUMN kita dan PGN di situ. Terus dari sisi BBM juga Pertamina 30% ya konsumsinya kira-kira. Penurunan pasarnya 30%. Terus kemarin Bu Nika juga sempat bilang bahwa ini adalah hal terjadi yang tiga uppercut ya kalau bahasa beliau. 3 uppercut. Menurutku karena mungkin kalau Pertamina memang 70% pemasukan dari hilir gitu, seberapa susah kondisi ini untuk BUMN migas kita, Mbak? Kondisi hari ini? Iyalah, pertanyaan disesuaikan dengan sebenarnya. Iya, setuju. Pengalaman nih. Iya, kalau dari gasnya, gas itu agak unik sih. Kalau minyak kita masih bisa bicara bahwa dia bisa di storage sampai sekian lama lah. Yang namanya gas, apalagi sumurnya, dia akan lebih bergantung pada pressure di sumur. Begitu kamu tutup satu sumur, dia belum tentu balik produksinya. Maka mereka harus nyimbangin antara berapa yang mereka lepas dan yang mereka tahan di sumur kan. Ya otomatis ketika kita kayak PGN misalnya lebih banyak gas pipa, mau mereka harus jual. Dan kalaupun yang namanya kontrak itu baik di hulu maupun di hilir, semuanya ada yang namanya batas minimal yang harus mereka ambil. Sekarang yang mereka bisa
bisa nggak mereka ngelepas batas minimal itu tapi tetap ada pemasukan. Oke. Tapi juga di hulu juga harus mulai consider itu. Ketika diubah ke LNG pun harganya juga jatuh karena di luar juga banyak banget tangki LNG Posisi yang berapa sih? ada. Posisi 3 ya? 3. 1,5. Wow. Di spot ya. Hmm. Terakhir Cina itu bahkan dia udah mulai berhenti untuk ngambil kontrak jangka panjang, which is dia akan ngambil di semuanya di spot, sementara kita punya kontrak. Bakal suffer sih, bukan hanya BUMN-nya ya, karena ketika ngomongin penjualan gas, sebagian masuk ke APBN kita. Nah, tapi kalau bicara ini kan gas dulu deh. Gas ini kan ibarat kata kan PGN ini atau badan usaha penyalur kan nyalur gitu. Dia tidak bertanggung jawab atas produksi yang tidak bisa disumbat tadi itu. Nah, dampaknya dia enggak, maksudnya dalam artian ke kinerja keuangannya segitu tergerusnya kan apa enggak? Iya loh, pemasukan mereka kan biasanya kalau nggak dari gas sales, gas transportation, dan itu sangat bergantung pada demand. Ketika industri menyerapnya juga rendah, turun jauh, PLN juga penjualan listriknya jatuh, otomatis pasti gasnya turun. Apalagi kalau di PLN itu gas sebagai fitur, dia adalah bukan pilihan pertama yang akan dinyalakan PLN ketika kondisi susah karena biayanya masih lebih tinggi dibanding yang lain. Oke. Jadi ibarat kata yang lebih deg-degan ini sebenarnya bisnis gas ya ketimbang minyak ya. Karena kan kalau minyak kan ada demand yang ibarat kata kalau kita sekarang posisi 700 sekian itu 700 ribu lifting sekian itu mayoritas langsung diserap gitu lah ya. Cuma sebagian yang karena nggak cocok sama kita dibuang gitu. Nah, ibarat kata lebih berdarah-darah bisnis gas lah ya kira-kira gitu. Bisa jadi. Ini menarik ketika misalkan anjloknya harga minyak ini dengan komoditas lain seperti batu bara itu pengaruhnya terhadap proyek-proyek LPG yang kemarin sempat digaungkan oleh PLN itu gimana gitu? Belum ya. Kalau proyek menurutku nggak bisa dilihat tahun ini ya. We have to see the long run of the project. Karena kalau misalnya kita cuma bilang, oh sekarang masih murah kok batu bara, masih murah nih yang minyak gitu, terus kita berhenti untuk menyiapkannya. Setelah ini kita akan telat. Ngulang lagi dari awal, dan ketika kondisi sampai harga minyak naik lagi, kita juga susah lagi. Kalau melihat momentum yang ada kan selalu ada kurva U lah ya bahasanya. Kalau di minyak yang sekarang kayaknya nggak mungkin kurva V ya, tapi kurva U gitu. Nah, kalau dari yang posisi 2006 ya, posisi 2006 Terakhir apa? yang minyak anjlok paling parah tuh 2016 ya, itu 2008 sih. Yang anjlok parah itu Sebelum ini 2008 ya, Amerika itu ya. Ya, Enggak, yang premium turun itu 2016 ya. Yang hilang di Jawa. Yang pas uji di BBM awal. Ya 2015 itu juga kayaknya nggak sampai ini ya. Karena beda ini sih menurut aku, ketika kondisi itu harga minyak itu turun, kondisinya lebih ke kayak eksternal ya. Ya. Kondisi politik, geopolitik di sana. Tapi kalau sekarang masalahnya ada di demand. Ketika yang utama di harga minyak kan supply dan demand. Kalau di antara salah satu ini supply itu lebih gampang recover. Ketika dia produksinya rendah bisa digenjot. Tapi demand begitu dia jatuh dan posisinya kita ada dalam konflik yang kita belum pernah tahu, kita belum pernah mengalami hal ini, kita nggak tahu berapa lama konflik ini bertahan. Belum tentu juga ketika sekarang semua negara udah mulai relaksasi akan naik demandnya, karena tidak ada jaminan bahwa di depan tidak akan naik lagi kasusnya dan akan diberlakukan lagi. Nah, kalau misalnya gas nih, aku balik ke gas. Gas kita kan manufaktur itu juga ada yang diekspor. Kalau kita ibarat kata yang masih berdarah-darah suffer karena corona tuh kita, sementara negara lain sudah baik. Paling tidak industri gas agak kembali lah ya, karena demandnya naik ya, pasar ekspor. Untuk yang manufaktur kita lebih ya bisa naik gitu. Nah, itu kalau dari kemarin juga makanya menarik sekali industri migas ini. Paling belakang, tapi jadi anchor bisnis.
industri mother of industry itu kan yang migas, hulu migas gitu, backupnya gitu. Dan kalau dari perspektif saya, kalau melihat kondisi sekarang tuh ya sebenarnya setuju sih apa yang disebutkan Buni ke triple uppercut itu, kondisi yang belum pernah terjadi. Dan isu harga BBM murah, nah, saya sedikit aja nih, saya nggak minta yang lain, saya statement saya aja. Benar juga dimurahin, tapi kalau nggak ada yang beli sama aja gitu ya. Itu kebenaran yang paling benar maksud saya, paling oke. Nah, next nih, dengan situasi kayak gini di negara kita sendiri juga terjadi adanya proses, sebenarnya proses yang biasa ya, karena ini proses politik yang baru, lalu ada visi menteri baru untuk holding yang diteruskan dari dulu juga gitu. Mungkin pertama kali kemarin ada perombakan di PGN, lalu lanjut ke perusahaan-perusahaan minerba. Perusahaan di minerba tuh udah duluan, nah Pertamina itu minggu lalu, beberapa waktu lalu. Dan yang bikin shock apa ya, kejutan adalah terjadi restrukturisasi. Kemarin narasi yang disampaikan Pertamina adalah lebih agile. Itu ada di kampus ini. Ijal bahasa Inggris. Enggak, maksudnya kalau dibuat di ini kan seenggaknya lincah, lebih lincah. Iya, lebih lincah. Jadi lebih lincah karena lebih sedikit. Tapi rumput akar ke bawahnya semakin ini ya, maksudku ya apa ya, bukan ramai tapi kompleks ke bawah ya, karena serabutnya banyak gitu. Ya ini lebih pas sama Bayu nih, karena ya beliau ini banyak semester liputan migas yang dilalui. Bayu, soal restrukturisasi ini pertama kali lu rasakan, lu lihat gitu. Jadi lu jadi saksi mata, dan bener nggak sih akan ada wajah baru di BUMN dengan aset terbesar di Indonesia ini? Punya aset terbesar kayak apa? Aset ini. Ya itu gimana? Kalau wajah baru. Ya kan jadi wajah baru, harapan baru, new hope. Kalau kata Pak Jokowi di Times 2014. New structure ya. Jadi selalu menghadirkan new hope sih, tapi kita harus berharap pada implementasinya sebenarnya. Oke, kita tunggu ya berarti. Kalau dari dilihat dari strukturnya sih mereka udah mendekati best practice-nya perusahaan Holding. bukan oil company yang kayak Aramco juga sudah mulai kayak gitu. IPO juga. Kalau dari struktur ya, tapi kan kita harus lihat juga mereka, karena itu masih terlalu dini nggak sih mau menilai strukturnya itu bagus atau enggak ketika mereka aja belum bisa jalan gitu. Oke. Tapi ternyata banyak kejutan ya. Yang terkejut nggak kita semua gitu. Mungkin kita, terus pengamat, terus stakeholder yang lain, pegawainya juga mungkin banyak kejutannya. Karena memang salah satu contoh kasus yang terjadi kayak di PEP nih, dia ngelola dari Sabang sampai Merauke. Oh iya. Ketika dengan peraturan baru ini cakupan wilayahnya cuma di Jawa. Nah terus Itu gimana? aset-aset yang di itu seperti apa nanti pelimpangannya? Itu Karena itu kan juga ya itu yang aku masih belum tergambarkan sebenarnya. Selama ini mungkin seminggu setelah satu gitu, ada nggak sih pengamat atau narsum yang bilang memang ini bakal kelar restrukturisasi ini, proses ini berapa bulan sehingga benar-benar holding dan subholdingnya itu benar-benar jalan gitu? Coba lihat nih. Oh gitu, bahasanya mereka pun belum bisa menjawab gitu. Ketika si Pertamina aja belum menjelaskan dengan detail mereka maunya apa, kita juga nggak tahu ini benar-benar bisa jalan, applicable kapan. Kalau kata Pak Erik, pemimpin yang baik itu tidak butuh transisi yang panjang-panjang. Kita lihat aja. Tapi gimana ya dari Pertamina aja? Dan juga harus punya akhlak. Ya belum lah, sebenarnya seminggu juga belum kan. Pak Erik, akhlak pemimpin yang cakep tuh harus punya Sebenarnya yang akhlak. lebih menarik tuh karena ini sebuah perubahan yang masif tapi begitu mendadak sih. Iya. Karena banyak ya, maksudnya pasti ada lah ya dengar info dari teman-teman juga gitu. Tapi Semuanya kaget. Yang bagus tuh dari atas gitu ke bawah tuh pelan-pelan, kayak dari bawah sih. Kalau rencana restrukturisasi kan sebenarnya udah lama, tapi kayak
gimana pun untuk Eksekusinya operasi iya. itu kan harus ada transisi, sama kayak yang dibilang Veda, ketika ada perubahan wilayah dari tanggung jawab perusahaan, anak usaha, mereka harus gimana gitu di masa yang seperti ini, harus ikut yang mana, yang lama apa yang baru. Aku sih berharapnya itu nggak ganggu operasi di hulu ya. Udah 705.000 doang proyeksi, kalau ini juga Iya. terkena imbas dari restrukturisasi kan. Tapi kalau Mas David sendiri melihat ini tuh COVID ini juga sebagai kesempatan nggak sih mestinya? Oh iya. Ketika proses Mumpung lagi hancur iya, nih. kan, proses Udahlah, udah. negosiasi Kalau yang alot. saya setuju soal itu. Jadi COVID itu bencana mudarat, mendatangkan mudarat, tapi juga memberikan nikmat ataupun manfaat. Pasti ada celah. Banyak industri-industri yang kayaknya nggak kepikiran atau muncul. Banyak stand up yang dulunya kayaknya nggak oke langsung gitu. Ya salah Mas. Ya. RUU Minerba. RUU Minerba, Iya. deal juga. Segmen lain. Oh di segmen lain ya. Nggak, tapi kalau mau jawab pertanyaan Veda, setuju sih. Jadi ibarat kata saya awal Januari itu kebanjiran, Ingat. ya kan? Kebanjiran itu sedih banget. Tapi karena kebanjiran itu saya geser lemari, ngepel di balik lemari yang sebelumnya kotor. Ternyata ada enggak apa-apa. Saya berharap ada uang, tapi kok isinya informasi gitu. Jadi ya itu, jadi bersih ternyata meja saya udah lapo, udah harus saya dibuang. Dan saya pikir corona juga seperti itu ya, Iya. memberi dampak tapi juga menyakitkan ya. Tapi ya semoga restrukturisasi implementasinya bagus. Nah, soal RUU Minerba ini kan juga ditunggu lama sebenarnya tadi Freda sebut gitu. Berarti kinerja menteri sekarang mantap juga ya. Semua Ya. prosesnya tes. Iya. Dalam diam beliau bekerja. Asik. Asik. Ya, syutingnya di Kementerian SDM. Kursinya ke kementerian. Kementerian negara punya nih. Siapa Arifin gitu. Nah, tapi ini sekarang masalahnya. Sektor migas, stakeholder migas, pengusaha sendiri nggak selalu kan RUU Minerba udah deal loh. Tadi siang kita dapat di grup udah ada nomornya kan itu. Nah, gimana dengan RUU migas? Coba dari Phil dulu, ada nggak narasumber yang bisa dorong dong nih isu ini atau belum nemuin? Belum nemuin sih Bang. Cuman ya masa kita ke atas. Ya, iya. Kasihan Bang Veda yang tiap hari dorong. Nah, gimana Bang soal RUU migas? Ada sih Omnibus beberapa. migas segala macam. Mungkin ada sih kayak pelaku usaha yang bergerak di jasa pengeboran contohnya. Mereka masih meraba-raba bahwa gimana status quo tentang UU migas ini gitu. Karena memang yang ditunggu-tunggu para pelaku bisnis terutama yang bergerak di sektor migas ini ya kepastian hukum juga kan. Kemarin ketika ada sih beberapa curhatan dari pengusaha yang menginginkan insentif, kan dari KPDS sudah diusulkan beberapa insentif Ini terkait corona ya berarti? terkait corona. Nah, berhubung masih tapi di sisi lain mereka juga masih menunggu bahwa kepastian hukumnya sebenarnya itu Payung hukumnya payung kayak hukumnya gimana? juga bagaimana dalam mengatur segala macam di sektor migas ini. Ya memang UU migas ini masih banyak yang berharap bahwa Kalau udah omnibus law migas, RUU migas jadi penting. mungkin bisa disinkronkan seperti RUU badan kemarin gitu. Mungkin gini sih, Gimana ya? Tetap harus ada ya. Tetap memang harus Karena ada. gimana pun bisnis migas itu kan complicated. Karena nggak bisa hanya ketika- sekedar beberapa pasal itu. jadi Tapi mungkin omnibus law ini sebagai Guideline. guideline hal yang paling penting di RUU migas ya. Gitu ya, di Atau paling enggak bertentangan lah. Oh iya. sinkronisasi. Betul. Nah, untuk setelahnya ini kalau terawangan saya lah ini terawangan saya, dan saya ingin tanya ke teman-teman, setelah restrukturisasi Pertamina sekarang sudah menjalankan struktur holding, subholding. Aroma saya tuh abis ini adalah omnibus law migas. Iya, Aroma saya, ini, sama. opini saya. Nah, kemana arah kamu?
lah ya. Coba kamu dulu coba soal ini. Udah ada ini kan ya kita wartawan banyak yang bisik-bisik habis ini atau memang masih senyap-senyap aja untuk omnibus law migas lah. Enggak, maksudnya memang abis ini adalah agendanya ke sana atau memang omnibus law karena bisnis migas ini kan MNC-nya banyak tuh, multinational company-nya kan banyak, jadi memang harus hati-hati dan prudent kali ya bahasanya. Apa terkaitnya dengan itu? Nah itu bisa dulu loh nanti lah itu. Sebenarnya aku gak pengen berharap sih. Ini jawaban semi personal. jawaban yang bisa pengalaman bertahun-tahun. betul. 10 tahun Berarti Isu BUMN khusus itu dari beberapa tahun yang lalu, rencana untuk mengubah itu udah berapa kali masuk Iya. apa prolegnas, nah kelar-kelar. Berarti Bahkan sangat di dibutuhkan tahun dong, ini, Mbak? migas nggak masuk prolegnas. maksudnya berarti sangat dibutuhkan nggak sih? Yes, Ketika yes. itu setiap tahun dicanangkan. Iya, Ada kebutuhan dibutuhkan. memang sekali untuk Karena emang pembentukan itu itu. UU udah cacat kan. Maksudku Iya, iya. ketika kita berada dalam sebuah bisnis yang bahkan undang-undangnya pun udah banyak di otak-atik, kita nggak tahu harus ngikutnya kemana, guideline mana yang beneran bisa menjamin bahwa ketika kita berbuat A, kita akan mendapatkan B seperti yang dijanjikan. Kayak investoran juga butuh jaminan. Dan itu enggak, yang kamu omongkan itu juga menjadi pertanyaan. Benar nggak sih kalau misalkan udah ada undang-undang migas langsung hujan investasi di Indonesia pada Tergantung ngeblok? isinya loh. Tergantung isinya juga. Tergantung titipannya mungkin. Ya. Tapi kalau dari sisi BUMN khusus agak menarik. Di undang-undang nanti ada di sini. Di undang-undang yang dulu tahun 70-an yang Pertamina sebagai Iya. BMK itu kan Pertamina yang punya hak pengelolaan ya atau penugasan segala macam. Lalu adalah BP Migas, habis itu ke SKK Migas. Gitu. Sekarang mau kemana nih? Yang jadi BUMN ini SKK Migas kah? Atau badan usaha yang sudah ada dikasih jubah yang lebih confident untuk ngurusin hulu migas? Coba lu deh. Kalau aku sih arahannya mending apa ya? Dilebur aja. Dilebur itu maksudnya gimana? Dilebur antara SKK dan Pertamina untuk menjadi apa ya? Maksudnya Jadi Pertamina maksudnya? Kan jadi Pertamina kan akhirnya kalau dilebur ini, di mixing gitu. iya bukan gitu sih. Cuman kita kan juga sudah punya apa namanya kayak regulator migas yang sudah paham lah migas. SKK. Migas. Nah, mungkin tetap SKK migas. Tapi pakai seragam Pertamina gitu. Bukan. Ini netral ya jawabannya. Beda kan? Biasa. Netral. Netral nih. Nggak ada kepentingan. Siap. Belum. Tidak disponsori. Nggak ada sponsor. Kalau aku menurutnya gitu sih mas. Maksudnya orang-orang berkompeten yang ada di Pertamina, di SKK migas, kumpulin tuh satu-satu berapa dengan jubah mungkin satuan SKK migas, cuman lebih diperkuat dengan payung hukum kan. Mungkin karena kalau misalkan Pertamina sebagai perusahaan migas BUMN bermain sebagai regulator, rasanya kurang. Itu kan makanya ada itu khusus. Iya, itu kalau makanya iya. That's referensi lemah. Yap. Iya. Siapa sih? Petronas ya? Malaysia ya? Malaysia. Cuman Tapi pengaruh investasi nggak sih? Kalau yang Petronas nggak malah aman. Tergantung sebenarnya negaranya maunya gimana kan. Ketika kontrak yang disebut perwakilan negara itu dititipkan ke BUMN, katakanlah Petronas, akhirnya kontrak dengan perusahaan lain, perusahaan migas lain itu menjadi setara B2B. Bukan B2G. nggak ada signature badge itu. Jadi ketika ada masalah, bempernya adalah Petronas. Iya. Tapi di sisi lain ketika Petronas kena, misalnya kita nggak usah pakai Petronas ya, si perusahaannya kena, misalnya di issue apa, dia akan kena Kontraktornya ya harus bayar. harus bayar. Nah kita kan pengennya dulu ketika renovasi SKK ada, kalau G2B itu walaupun dia di G2B, tapi ketika kontraktor misalnya ada permasalahan di kontrak, dia mau
untuk ke SKK nggak ada aset yang bisa diambil. Tapi di sisi lain itu menempatkan negara menjadi lawan dari sebuah perusahaan. Tergantung mana yang mau dipilih. Kayak gitu. Jadi sebenarnya awalnya kita menjalankan bisnis yang benar-benar pure bisnis ya, disewain ladang, lu urus, kalau ada apa-apa lu yang kena gitu, kayak gitu kan. Disewain. Enggak, itu malah justru ketika dulu Zaman yang dulu ya. Zaman Pertamina. semua yang ngurus Pertamina. Akhirnya si investor nggak perlu ngurus hal-hal yang teknis kan. Betul. Mereka cuma ngurus gua harus ngebor. Intinya dia fokus teknis ngebor lah ya, Ya. sama ngasilin minyak gitu. Kalau Phil, gimana Phil melihat BUMN khusus ini? Sebagai anak baru, sebenarnya kalau sebagai pemahaman anak yang masih baru, masih awam kan, Ya. kalau melihat kayak SKK Migas selaku regulator, kemudian dengan sistem kepengurusannya, saya rasa ketika kemudian nanti ada BUMN khusus, saya berharap tidak jauh berbeda sih. Maksudnya tidak lagi terlalu banyak campur tangan, butuh lagi masa transisi, perubahan yang dalam banget loh. Iya. Tapi maksudnya sudah terlalu banyak PR yang harus dikerjakan. Ketika harus berubah lagi, jangan sampai kemudian PR itu dilupakan loh. Iya. Kemudian maksudnya ketika ada perubahan silakan, mungkin ada penambahan wewenang atau apa, tapi tidak menanggalkan tugas-tugas yang ada sejauh ini loh. Apalagi dengan struktur yang sudah ada sejauh ini, sudah dibangun, harus dibangun ulang lagi dan sebagainya. Mungkin kalau memang ada perubahan ya mungkin penambahan apa, peran apa, tapi tidak juga mengeliminalisir tugas-tugas. Siapa tahu mungkin ada tugas yang belum selesai nih, dieliminalisir, kemudian kayak dihilangkan loh. Padahal sebenarnya ini belum selesai nih, selesai dulu lah. Ya kalau mungkin nambahin Phil itu, kalau menurut saya lebih ke ini. Sekarang ketika itu jadi BUMK, drama lelang, drama itu terpangkas nggak kira-kira ya, misalkan, atau memang pemerintah nih ladang siap di ini, langsung sikat aja, tawarin gitu, kalau nggak ada yang mau lu sendiri garap gitu, atau nggak begitu. Lalu karena kita punya ada dualisme ya, bukan dualisme ya pasti ada dua PSC kontrak yang berlaku di tempat kita. Nah itu gimana ke depan, apakah BUMK ini punya hak untuk memilih gue maunya yang kiri atau kanan gitu, itu juga perlu dijelasin. Nah, Tapi PSC kontrak cuma permen ya? PSC kontrak kita cuma permen ya? Basisnya? Glosbet untuk cost recovery itu basisnya permen semua? Di PP-nya? PP-nya, tapi kalau udah ada di glosbet cuma permen gitu. Nah, makanya memang berarti perlu standar khusus ya, menghindari tadi kayak gue nggak mau ngolah ini, kasih itu aja, gue mau ngolah yang ini. iya, Maksudnya perlu ada standar khusus juga nggak sih? Makanya tergantung filosofi negara kan. Kebanyakan negara yang kemudian kayak gitu, mereka emang menempatkan BUMN-nya itu memiliki privilege. Bahwa gitu. nanti ketika itu dijadikan bargaining position untuk si BUMN, aku mau punya ladang migas di Timur Tengah, dia akan bisa bargaining dengan perusahaan sana, kita tukeran yuk, aku punya di sana, aku punya di tempat. Dan nyebut yang di statement Mbak Ayu ini, saya juga langsung kepikiran apa, undang-undang BUMN tuh. Greyhole bingung lagi nanti kalau Greyhole. Nah itu dia. Kayak bukan lagi kan. Sian bener sering meliput yang kayak Kalau Greyhole. Pernah sekali kan? Iya. Gagal dan kemudian gagal. itu jadi masalah. Nah itu memang. Makanya tergantung perspektifnya negara. Tapi sekarang kalau dikit-dikit gagal dikriminalisasi juga nobody want to make a move. Gimana kita mau mencapai target 1 juta barel? Udah pernah ditargetin juga. Sebelah kantor menteri kita bilang 300.000 lagi kok teman-teman. betul 300.000 lagi. Butuh berapa lapangan? Aku udah pernah merasakan kurang 100.000 barel lagi. Malah turun. Cepu siap operasi, but that never happened. So, Tapi oke lah. Tapi aku dari sisi narasi 1 juta barel itu membangkitkan optimisme iya. gitu, meskipun Bagus di tagline itu enak banget. iya kan 2030 itu kan kalau kita KPR rumah sekarang itu 2030 lunas loh. Maksudnya real kan itu? Enggak, itu real, kita nyicil setiap bulan 2030 lunas gitu.
Nah, migas, kan kita harus ngitung. Ini 300.000 yang katanya tinggal, itu gimana dapatnya? Kalau misalkan saka kembang yang ditemukan 2019 awal, yang katanya tahun ini itu satu gas TCR. kan? Gas. Hah? Itu gas Iya, gas. Iya, maksudnya nggak ada temuan minyak tuh. temuan minyak. Iya, maksudku gini. Maksudku yang ditemukan Januari 2019, yang katanya tahun ini deal POD-nya belum. Juga. Nah, minyak ini kan merawat ya kalau Kan minyak lebih butuh waktu lama lagi kan dibanding gas. gitu ya. Sama. Apa lebih gampang katanya kalau minyak? Mungkin lebih gampang itu bahwa kalau minyak begitu lo buat lo nggak harus sebelum ngebuat lo nggak harus mikirin siapa yang beli. Iya, kalau gas kan Oh, gitu. gitu. Bagi Anda semua yang merasa statement kami salah, di komen. Karena kami sarjana ilmu Terutama komunikasi, ilmu sastra dan apa Mbak? Komunikasi. Komunikasi. Sastra, saya anak sastra. tapi soal Z1 juta barrel. Apakah 1 juta barrel itu sama dengan janji politik? Karena menurut gue beda dengan kita akan reformasi birokrasi di misalkan di SKK Migas, di Pertamina, di SDM itu politik. Tapi kalau udah you name it 1 juta nih 10 tahun lagi. ya. Nah, iya kan ada nilainya. Lu sebagai orang teknis yang misalkan itu ahli-ahli itu, kalau ahli-ahli itu ya, nah makanya kita ingin tahu nih sebenarnya. Tapi karena yang senior bilang udah sering ngomong 1 juta barrel, dianggap biasa ya benar. Gitu ya. Gimana 1 juta barrel menurutmu? 1 juta barrel. Bumbu sih itu. Bumbu. Iya. Bumbunya ini micin atau garam? Kalau micin opsional nih, garam ini yang kayaknya nggak bisa di. Karena mungkin apa ya? Ini mungkin apa ya? Semacam membangkitkan rasa optimisme bagi negara. Tapi yang nggak bisa dipungkir lagi bahwa kita itu juga negara net importer sejak kapan? 2013. Iya, sejak itu. Makanya untuk mungkin Tapi enak loh kalau nulis berita tuh. Realisasi sejauh ini gini, sementara pemerintah menargetkan 1 juta. Enggak ya betul. Terlalu riskan nggak sih kalau itu mau disebut janji politik? Iya, tapi gua setuju dengan yang ini. Karena kita nggak pernah Ada target Iya, yang bisa kita bandingin. Karena kita nggak pernah lulus target. Jadi ketika kita mencanangkan sesuatu, ketika nggak nyampe situ nggak apa-apa. Gue setuju dengan statementnya Mario. Sebenarnya kita ada ruwen loh. Oke, gue. Di situ tuh ada roadmap berapa kira-kira. Ada proyeksi sampai kira-kira 2030. Iya itu. Nanti gue cek di ini di webnya Bukan di kita nggak Migas. ada target. Ada Cuma ketika ada orang yang menyatakan, ayo kita kejar 1 juta barel. Kalau selama itu nggak sekedar jadi bumbu kemudian diikuti dengan perbaikan di semua ini, that's good. Iya. berarti memang Apalagi ada roadmapnya, bicara lagi tuh. Tapi kalau sekedar ayo sekedar obrol 1 juta barel, omongan gitu. bahkan eksplorasi aja masih begini ya. Dalam Migas. Ya nggak bentar. Ya kita buka-bukaan. Ruwen itu menjadi referensi terbaik nggak untuk kita nuliskan? Enggak sama sekali. Harus direvisi Pak Jokowi. Ya lebih Apalagi disesuaikan udah aja. ada COVID ya. Iya ya ada COVID ini Ruwen Mungkin ini. lebih ini juga sih, mungkin Pak Jokowi juga bisa menyoroti tentang proyek strategis nasional migas yang ada di sana. Sampai Pak Jokowi loh ini. Besok kita diundang di istana. Pak Jokowi nonton ya. Ya, mungkin itu sih bisa melihat ini gimana sih perkembangannya. Kenapa ini masih ada ini? Perlu apa lagi? Mungkin ada notice dari Pak Jokowi kan biar geraknya lebih. Tapi lu pada inget gak semua? Nggak tahu kalau Ferda sama Phil belum. Tapi waktu itu gue masih liputan di 2017 kalau nggak salah beliau peresmian IPA yang beliau nyinggung Shell atau apa gitu terus bilang bahwa industri migas ini industri old school intinya gitu dan itu yang diucapkan kepala negara Dan maksud diikuti oleh ya statement menteri yang menyatakan bahwa jauh dari Facebook. iya dibandingin dengan ini nah akhirnya kalau gua nggak apa-apa nggak sampai 1 juta barrel atau nanti lifting turun terus tuh ya udahlah gitu
Tapi satu sisi kan ada optimisme di gas nih. Hmm. Nah, saya bingung jujur. Narasi penemuan gas tidak digaungkan itu kenapa ya? Apa karena serapan domestik tidak terlalu besar? Sehingga narasi Ketika ada 1 juta barang target di minyak, pasti ada target gas kali. enggak, maksud gue bahwa itu yang di depan kan kalau masalah itu udah ada. terdengar gaulnya tuh. Jadi ibarat kata nih masalah segini nanti kita akan punya gas sekian. LPG jadi misalkan narasi, kalau ini mengacu bahwa 1 jar battery itu politik ya. Kalau dengan ada masalah dengan temuan-temuan gas bla bla saka kemang bla 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 itu nanti gas rumah tangga gratis atau lebih murah. Ya tapi Iya, jaga sih. juga. Sebenarnya menurutku lebih karena selama ini kita selalu melihat migas, Itu minyak. energi ESDM lah secara umum itu revenue generate. Oke. Maksudku secara masyarakat umum mereka nggak pernah kepikiran manfaatnya langsung buat mereka apa. Bahkan jar gas itu pun baru digalakkan akhir-akhir ini loh, 3 tahun ini mungkin. Sebelumnya mereka ketika ada lapangan minyak di sebelah rumah mereka, di sebelah desa mereka, apa yang mereka manfaatkan selain CSR ya? Masih asing ya mungkin. Mereka masih asing dengan bisnis ini, makanya nggak ada orang yang kepikiran ini penting untuk dikembangkan gitu. Padahal kita kan benar-benar masih butuh. Gitu. Terus kalau narsum mobil yang narsum yang end user itu banyak yang gas-gas gitu. Ikutin jagas kan? Ada sih beberapa kayak Investor yang menang dari penyalur penyalur itu ada sih. Selain nonton PGN. Iya, gue setuju sih. Waktu itu ikut sama PGN liputan ke Malang kalau nggak salah. Terus ke suatu warung. Mereka pakai itu. Warung pakai jagas. Dulunya berapa 3 kilo. Kilo tuh bisa Lemon berapa? berapa sehari itu berapa? Terus jadi jagas jadi murah banget. Itu memang ngelihat dampaknya itu atau yang udah ngerasain jagas itu murah banget kan, Mbak? Nah, ketika itu bayangin menjadikan gas kayak air pump itu. Ini di Palembang waktu itu Palembang ya? gitu. Palembang kan banyak sekarang. Banyak. Paling banyak karena Banyak karena Dan paling dekat. itu kayak untuk UKM itu kebantu banget. Maksudnya dari statement mereka ya, ngomong mereka maksudnya kayak mengurangi uang yang dikeluarkan untuk beli gas tabung. Ikut BPH waktu itu. Enggak, itu Pertamina. dan lebih secure sih Ya, pasokannya. keamanan. Dan juga safety-nya Mbak. Safety, secure. Oke, memang jagas nggak bisa di mana-mana. Iya. Oke, tapi kan Tempat lubangnya gas kan banyak tuh. Ya itu aja tambah di situ aja. Kalau Jakarta nggak bisa jagas ya nggak apa-apa, pakai kompor listrik yang katanya tahun lalu di kampanye Pak Menteri yang lama. Gitu. Kalau hilir, bro ini nggak terlalu banyak ngomong. Tawan ya. Iya. Tapi kalau terkait dengan healing nih, saya kemarin habis bikin webinar terkait dengan BBM Euro 2, Euro 3, Euro 4. Yang Bapak jadi moderator. Yang layar. Tapi enggak terkait dengan itu. Banget ya gitu. Inilah ya bingungnya ketika isu BBM jadi isu politik, ini akan serumit ini gitu. Dan nggak gampang deh ngapus premium pasti, atau mau tutup kuping terus ngilangin gitu. Tapi saya yakin kok selain Omnibus Law, isu ini BBM ramah lingkungan akan bakal menarik dan gue sih setuju kalau ada transisi supaya kita lebih melihat langit biru Jakarta pas PSBB itu loh. Tapi bakal hilang bulan depan gitu, jadi polusi lagi gitu. Enggak, kemarin udah kerasa ada yang udah bikin konten TikTok perbandingan saat PSBB dan hari pertama new normal transisi. Langsung Segitunya. Terus saya lihat juga tuh dulu tuh yang pas di fotonya di BC atau di mana tuh yang Lotus atau apa, yang Gunung Fuji itu loh. Gunung Fuji itu 10 kali orang Jogja, Himalaya. Ini kan ada yang kelihatan waktu itu kemarin di Iya, Jakarta. Gunung apa? Yang di Bogor itu ya? Iya, kelihatan kan ya. Iya, itu yang segitunya tuh. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk kita semua malam ini. Gue merasa industri ini lagi menarik-menariknya. Saya sorry lah kalau. Tapi gue merasa bahwa industri ini sekarang lagi menarik-menariknya karena pertama COVID yang kita nggak tahu, beda dengan asumsi lifting ya yang tahunan akan dibahas dan dealnya akan seperti itu. COVID itu kita nggak tahu. Harga minyak dunia yang ditambah COVID ini, plus yang katanya IPEC
OPEC high tech sih. Pangkas produksi. OPEC produksi per Juni nih kan? Iya, Per Pepangkas. Juni ini pangkas. Itu gimana? Apakah ya gue nggak tahu lah geopolitik Amerika habis ini pemilu apakah habis itu reda atau gitu nggak ngerti. Tapi itu menarik. Yang ketiga adalah resultasi BUMN, holding migas, holding migas lalu dan RUU migas atau omnibus law sektor migas itu menarik banget ke depan. Ditambah lagi gas, harga gas $6 per MMBTU untuk 7 industri itu gitu. Pokoknya banyak banget yang bakal oke buat di sektor migas. Nah, pertanyaannya adalah bakal lebih banyak kembali ini enakan bakal orang presiden bakal atau kita semua bakal menganggap bahwa industri SDM khususnya migas ini old school, industri yang tidak patut diperjuangkan atau seperti apa? Phil, proyeksi ke depan. Kalau dilihat kan dari migas yang terdampak banget ini semua kena kan, semua ngerasain lah. Jadi kayaknya masih tetap patut diperjuangkan kecuali emang Indonesia udah siap untuk EBT dan sebagainya. Kemarin India bikin berapa gigawatt? India yang belum banyak itu Dia bikin EBT pendatang sudah 8 giga kalau nggak salah. Fair. Masih menarik. Ini statement terakhir. Oh, Sekarang mau kamu jelas. masih betul 5 berita. Enggak, kalau menurut aku sih gini Pak, masih menarik. Karena apa ya? Produk turunan migas itu nanti juga bisa diolah jadi menjadi petrokimia dan turunan lainnya gitu. Jadi nggak melulu soal produk-produk yang tinggi BBM mungkin bisa dialihkan lah kalau misalkan mungkin itu. Jadi masih ada prospek jangka panjang untuk bisnis lainnya selain pengolahan BBM. Oke. Seperti itu. Mbak Ayu masih nyiapin, Mbak Ayu masih nyiapin jawaban, gue dulu yang ngomong. Dia Simpulkan kita semua. Iya kan? Kalau saya ini akan berkaca pada statement salah satu narasumber saya. Migas itu mother of industry, ya kan? Migas nggak ada, logam. Trans Kalimantan tuh yang masuk PSN, bingung nanti kalau dibatalin KS nggak dapat atau perusahaan baja lainnya nggak dapat project gitu. Satu yang dari gas. Terus industri, dia bilang begini, coba lu cek industri pendukung migas itu PDB kontribusi pajaknya itu gede, paling gede loh. Dari sisi iya sih kalau ngeliat industri baja juga udah segitu, investasinya ngeri banget gitu. Itu pertama ya dari sisi rantai industrinya. Yang kedua adalah kita masih walaupun pemerintah bilang migas tidak sebagai pemasukan tapi sebagai pendorong ekonomi, buktinya kayaknya masih menganggap bahwa pemasukan dari migas, pajak segala macam itu sebagai sesuatu yang diandalkan untuk APBN. Iya, kan sering di highlight nggak sih? Iya, itu ya. Dipisahin. Padahal kita dibilangnya adalah penggerak ekonomi ya. Nah mungkin implementasi 6 gas itu diharapkan jadi penggerak ekonomi. Nah sayangnya kita kehilangan 700 triliun sampai 2024. 2024 dengan implementasi diharapkan digantikan oleh dari manufaktur ya dengan industri itu. Benar juga. Benar enggak dividen, ekspor, PPN yang didapatkan oleh industri itu equal dengan 700 triliun itu? Itu pertanyaan yang menggelitik tapi menarik juga. Nah, yang terakhir adalah soal BBM murah, bahwa pro rakyat, pemimpin pro rakyat. Narasi itu narasi yang harusnya udah nggak lagi. LPG 3 kilo langka, kesusahan, ini zaman zolim segala macam, sulit kalau kita nganggap itu. Nah untuk itu memang menurut gua sektor ini sektor yang masih menjanjikan dan mungkin agak susah belajarnya ya. Nggak belajar untuk mengerti isu ini karena isu ini kayak dianggapnya yang namanya migas ya cuma LPG dan BBM. Padahal itu variabel paling bawah gitu. Yang nggak tahu yang nonton mungkin udah pakai Jagas dan Anda pasti bisa lah komen kalau Anda punya Tapi Jagas. siapa tahu yang nonton lagi ngebor Siap. Dulu banget. Respect Pak, respect. Saya udah pernah ke rig tapi nggak berani naik.
Nah, itu jadi menurut gua sektor migas ini meskipun liftingnya terus turun, yang katanya tahun-tahun dulu kita pernah di atas 1 juta, oke lah itu masa lalu. Kedepannya ya udahlah kita terima minyak yang kosong, tapi kita harapkan Saka Kemang, Masela itu jadi New Hope, IDD, New Hope. Rokan sama ya Rokan lah, kalau Cepu kayaknya masih ada begini-begini dikit lah ya, meskipun udah begini gitu, tapi harapannya segitu. Jadi masih sangat menarik dan kayaknya akan ada episode kedua kalau dari saya. Mbak Ayu, lu sebagai Gongnya. nih. Boom. Silakan Bu. Jatuh gua. Sama Pak, saya juga. I think it will be better if we have more than one choices. Maksudku ketika kita EBT itu penting, aku juga sangat mendukung pengembangan EBT karena gimana pun yang namanya industri ekstraktif dia tidak terbarukan, ada batas di mana itu akan habis. Tapi untuk menuju ke EBT bisa, dan dari awal pun EBT juga tidak pernah diskenariokan menggantikan fosil. Mereka komplementari. Kalau misalnya kita abandon industri migas hari ini, kekosongan sampai kita punya EBT yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi kita, mau diisi apa? Itu aja sih. Kalau misalnya oke lah industri ini kotor, mungkin banyak mafianya apa, yang perlu diperbaiki kan dari di dalam ekosistemnya, ya itu aja gitu. Habiskan dulu energinya, baru Gimana pun minyak masih jadi opsi energi yang paling gampang untuk didistribusikan. Kita mau pakai kendaraan listrik di kota besar seperti Jakarta kelihatan sangat visible. Bagaimana di pulau kecil rumahnya feel, Jalan saya bagus Pak, jalan rumah saya bagus. tapi listriknya gimana? Itulah pakai lilin malam. Apakah PLN kemudian juga akan investasi besar-besaran di sebuah pulau kecil hanya untuk menghidupi beberapa puluh mobil listrik? Setuju soal itu. Rela ngolor kabel dari Lombok ke apa? Ke bawah laut. Gili itu. Gili masih ada potensi Pariwisata. pariwisata. Bayangkan beneran pulau yang Gersang emang itu buat kayak gimana? tinggal. Namlea. Anambas ada ya, itu juga PLTD. Mungkin ya solusi terakhirnya adalah PLTD diesel juga itu. Ini balik ke PLTD. Solar itu. Iya kan masih. Oke. Semoga nggak sampai ke sana. Tapi gue penasaran soal BUMN dengan aset terbesar tadi. Gue pikir itu Pertamina. Sama berarti. Ya oke lah, gue akan koreksi lah. Mungkin kalau nanti ada penonton yang bisa ngasih ini, itu. Dah, hampir 1 jam. 1 jam setelah nanti ada bumpernya di depan. Maaf kalau terkesan sok tahu. Semua yang kami omongan ini sebenarnya udah ditulis, ya. Ya sebagian besar ya kayaknya udah ya ditulis lah. Dari 10 tahun yang lalu. Dari 10 tahun yang lalu, 10 tahun lalu ya saya masih kuliah. Kalau mau bahan-bahannya tulis email, dikirimin. PPT. Emailnya Bayu. Nah ya tapi ya itu yang kami sampaikan ini perspektif kami yang melihat apa yang kami tulis selama ini gitu. Sektor migas itu masih menarik, mungkin jauh dari obrolan warung kopi atau warung angkringan, tapi saya pikir perlulah kita lihat baca-baca referensi tentang sektor migas. Sektor migas tidak bicara asing ngebor merenggut sumber daya alam, tapi sektor migas ini kembali lagi kata salah satu narasumber saya. Sektor migas itu adalah darah nyawa industri atau ekonomi nasional. Oke, Ferda, Filemon, Retno Ayu dan David Eka pamit. Industri migas kini. Tunggu episode kedua.